Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup di rumah sakit dengan mata kuliah Kapita Selecta. Dengan dosen pengampu mata kuliah Kapita Selecta, yaitu Bapak Imam Santosa SSI TMT, dan saya sebagai mahasiswa Salwa Nur Hasya dari jurusan Kesehatan Lingkungan Prodi Diploma 3 Sanitasi Reguler 2. Rumah sakit memiliki aktivitas pelayanan kesehatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Kegiatan operasional menghasilkan limbah padat, limbah cair, dan potensi penurunan kualitas lingkungan. Diperlukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin dan berkelanjutan. Laporan ini menjadi bentuk komitmen rumah sakit dalam menjaga kualitas lingkungan. Dasar penyusunannya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL, Kepmen LH Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, kemudian Permenkes RI Nomor 928 Tahun 1995 tentang AMDAL bidang kesehatan. Identitas rumah sakit, nama Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang, alamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 15 Jombang, dengan penanggung jawab Insinyur Haji Abdul Malik MP. Jenis kegiatan pelayanan kesehatan, perizinan yang dimiliki yang pertama yaitu izin pembuangan limbah cair, yang kedua izin penyimpanan sementara limbah B3. Berdiri sejak tahun 2004 dengan jenis pelayanan rumah sakit umum, tipe rumah sakit tipe D, jumlah lantai ada 2 lantai, kapasitas 52 tempat tidur, dan luas lahan 2.340 meter persegi dengan luas bangunan 5.316 meter persegi. Jenis pelayanan yang ada di rumah sakit, IGD 24 jam, rawat inap, kamar bersalin, kamar operasi, radiologi, laboratorium klinik, instalasi farmasi, instalasi gizi, rawat jalan umum dan poli gigi, poli spesialis bedah, oksigen, anak, penyakit dalam, mata, syaraf, dan paru. Identifikasi dampak lingkungan. Sumber dampak operasional, yang pertama limbah padat medis dan non-medis, kemudian limbah cair, aktivitas perawatan pasien, dan aktivitas pengunjung dan kendaraan. Kemudian ada potensi dampak, yang pertama pencemaran air dan permukiman, yang kedua penurunan kualitas udara ruang, kemudian perkembangbiakan vektor penyakit, dan infeksi nosokomial, kemacetan lalu lintas, dan dampak sosial tenaga kerja. Pengelolaan limbah padatnya, sumber limbah berasal dari ruang operasi, rawat inap, laboratorium, darah, feses, sputum, bahan kimia, sampah dapur, dan non-medis. Untuk upaya pengelolaannya, yang pertama pemisahan sampah medis dan non-medis, tempat sampah tertutup dan permanen, kerja sama pihak ketiga untuk pemusnahan limbah medis, pengangkutan rutin limbah non-medis ke TPA, dan pencatatan manifest limbah B3. Kemudian pemantauan limbah padat dan vektor. Observasi rutin tempat penampungan sampah, pemantauan keberadaan vektor seperti lalat, tikus, dan serangga, pemberantasan vektor menggunakan pestisida bila ditemukan, dan frekuensi pemantauan setiap hari. Tujuannya yaitu untuk mencegah penularan penyakit berbasis vektor. Pengelolaan limbah cair, sumber limbah cair yaitu air bekas mandi pasien, air cucian linen, air bekas dapur, limbah cair laboratorium, limbah cair ruang operasi. Kemudian upaya pengelolaannya yang pertama operasional IPAL,
perawatan saluran drainase, dan pengelolaan limbah sebelum dibuang ke saluran umum. Pemantauan kualitas limbah cair, parameter yang dipantau yaitu pH, BOD, COD, dan TSS, fenol, amoniak, fosfat, dan bakteri E. coli. Untuk pelaksanaannya yaitu pengambilan sampel di outlet IPAL, uji laboratorium oleh DLH, dan frekuensinya 1 bulan. Monitoring harian yaitu suhu, pH, dan debit. Pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, upaya pengelolaannya yang pertama penambahan tanaman penghijauan, yang kedua pembersihan lantai dan ruangan, yang ketiga sterilisasi ruangan dengan desinfektan. Untuk pemantauan dilakukan sampling udara ruang perawatan dan analisis laboratorium selama frekuensi 6 bulan sekali. Dampak sosial lalu lintas dan sanitasi. Dampak sosialnya yaitu rekrutmen tenaga kerja objektif dan mengutamakan tenaga lokal. Dampak lalu lintasnya, petugas mengatur lalu lintas, area parkir memadai, dan pemisahan pintu masuk dan keluar, zebra cross, rambu, dan CCTV. Untuk sanitasi dan infeksi nosokomial, pembentukan komite pengendalian infeksi, SOP pencegahan infeksi, sterilisasi alat dan ruangan, yang terakhir pemantauan kebersihan rutin. Kesimpulan, pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup di rumah sakit Muhammadiyah Jombang telah dilaksanakan secara periodik. Pengelolaan limbah padat, limbah cair, udara ruang, sanitasi, serta dampak sosial berjalan sesuai ketentuan. Kejadian ini mendukung terciptanya lingkungan rumah sakit yang bersih, aman, dan sehat. Perlu dilakukan peningkatan berkelanjutan untuk menjaga kualitas lingkungan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.